Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sebelumnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pula kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini sebagaimana mungkin di undangan yang sudah disebutkan, tema kita adalah kapan kita dianjurkan bersalawat. Pada dasarnya bersalawat itu kapan saja, ketika kita ingat kita boleh bersalawat. Tetapi ada waktu-waktu tertentu yang kita disunnahkan, dianjurkan untuk membaca salawat, bahkan juga ada yang wajib. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Di lain itu ada mutlak, kapanpun kita boleh bersalawat. Pertama diawali dari surat Al-Ahzab ayat 56 tentang perintah bersalawat. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi. Di salawatnya Allah kepada Nabi adalah rahmatnya. Malaikat, malaikat sebagai penghormatan, berbeda dengan salawat kita. Kita bersalawat itu yang pada dasarnya adalah akan kembali kepada diri kita sendiri. Pada dasarnya Rasulullah tidak membutuhkan salawat kita, karena Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Di salawat itu pada dasarnya adalah untuk diri kita sendiri. Kita bersalawat kepada Nabi karena memang perintah Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, bersalawatlah kepada Nabi, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepada beliau. Kita mengucapkan salawat serta salam. Itu perintah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi kita bersalawat bukan berarti Rasulullah butuh salawat kita, akan tetapi kitalah yang butuh. Karena ini sering menjadi ejekan, kaum lain menunjukkan kalau Rasulullah itu tidak selamat. Buktinya umatnya, kaumnya disuruh bersalawat kepadanya. Nanti kalau membaca tulisan-tulisan dari orang-orang yang tidak beriman, itu sebagai ejekan. Tapi kita sadari bahwasanya pada dasarnya salawat itu adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Itu perintah di dalam Al-Quran. Kemudian perintah di dalam hadis. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man shalla alayya wahidatan, barang siapa bersalawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi asran,
maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam kitabnya Juz 2 halaman sekian. Ini kalau merujuk ke kitab aslinya, nah ada di Juz 2 halaman 6. Begitu karena hadis riwayat Muslim itu ada 6 jilid. Nah, di sini di Juz 2-nya. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian tadi sudah saya sampaikan pada dasarnya bersalawat itu bisa diucapkan kapan saja. Namun ada beberapa kondisi, waktu yang kita disunahkan, bahkan diwajibkan untuk membaca salawat. Nah, kemudian hadis-hadis yang menjelaskan waktu disunahkan atau diwajibkan bersalawat. Pertama setelah adzan. Jadi sebelum kita berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, nah itu lebih sempurnanya itu diawali dengan bersalawat. Tapi biasanya di pintu-pintu masjid salawatnya tidak ditulis karena semuanya dianggap sudah hafal. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu minimal. Kita baca hadisnya dari Abdullah bin Amr bin As. Anahu bahwasanya beliau sami'a mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, "Idza sami'tum muadzin, jika kalian mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, fakulu maka ucapkanlah mithla ma yaqulu, seperti yang diucapkan muadzin." Nah ini perintahnya. Mungkin kita juga sering mendengar, nah tapi ini hadisnya. Ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, nah kita menirukan Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, kita menirukan asyhadu alla ilaha illallah. Kecuali yang hayya ala shalah, hayya ala falah, nah maka kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah sampai selesai. Ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Di sini summa sallu alayya, ini kemudian ucapkanlah salawat padaku. Nah ini di setelah adzan selesai, nah kita bersalawat. Fa innahu, karena man shalla alayya salatan, barang siapa bersalawat sekali padaku, sallallahu alaihi biha asran, Allah akan bersalawat padanya 10. Nah ini hampir sama hadis yang di atas tadi. Summa sallallahu li, kemudian mintakanlah kepada Allah untukku al-wasilah. Al-wasilah ini suatu tempat di surga. Fa innahu manzilatun fil jannah, sesungguhnya wasilah itu adalah suatu tempat di surga. La tambagi, yang mana satu tempat itu hanyalah li abdin, untuk seorang hamba. Jadi untuk satu orang saja wasilah itu, min ibadillah, di antara hamba-hamba Allah. Wa arju, dan aku berharap, maksudnya Rasulullah berharap, an akuna ana huwa, akulah seorang hamba itu. Faman sa'ala li wasilah, barang siapa yang memintakan kepadaku wasilah, khalat lahu syafa'ah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Di sini terjemahnya wajib. Nah, wajib dia mendapatkan syafaat. Nah, apa yang dimaksud memohonkan wasilah kepada Rasulullah? Nah, itu terdapat di dalam doa setelah adzan. Nah, di sini hadis berikutnya di sini, doa setelah adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilah. Nah, di sini di doa setelah azan itu, nah di sana di samping kita memohon kepada Allah untuk diri kita sendiri, juga kita memohonkan wasilah kepada Rasulullah. Ati, ya Allah, berikanlah Muhammad kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Nah tadi dalam hadis tadi, barang siapa yang memohonkan untukku kepada Allah wasilah, nah, maka khulat lahu syafaati, dia wajib mendapatkan syafaatku. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa atah. Nah, akhirnya sama,
khalat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia wajib mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Jadi membaca salawat setelah adzan, di samping Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Nah, maka Rasulullah pun menjanjikan nanti di surga berhak mendapatkan syafaat Rasulullah. Jadi kalau mendengarkan adzan, nah didengarkan, nah setelah selesai bersalawat, nah baru berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah dan seterusnya. Tapi ini mungkin belum populer. Biasanya yang dituntunkan di pintu-pintu masjid hanya langsung Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Tidak salah itu. Nah, cuma karena mungkin sebagian belum hafal. Nah, sedangkan salawat semuanya sudah hafal, maka yang salawatnya tidak dituntunkan. Nah, maka lebih sempurnanya, nah sebelum membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, nah, diawali dengan bersolawat. Nah, itu hadisnya jelas, hadis riwayat Muslim dan juga riwayat Imam Bukhari di sini. Begitu, jadi yang pertama disunnahkan, dianjurkan membaca salawat adalah setelah adzan. Kedua, ketika hendak masuk masjid, juga ketika keluar. Nah, sama, doa masuk masjid yang ditulis langsung biasanya, ya Allah maftahli abwaaba rahmatik. Sebetulnya sama, sebelum itu sebetulnya juga dianjurkan salawat. Hadisnya sangat jelas, tapi ya tadi sama. Biasanya yang ditulis di pintu-pintu masjid langsung Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, karena mungkin belum tahu hadis aslinya. Hadis aslinya sangat jelas. Hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor sekian, yang bersumber dari Abi Usaid Al-Ansari, yaqulu, ia berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid. Nah, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, fal yusallim alan nabi, maka ucapkanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya jelas, ucapkanlah salam, salawat salam, Allahumma sholli wa sallim, atau cukup Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Jadi prinsipnya mengucapkan salawat kepada Nabi. Ucapkanlah salam, salawat salam kepada Nabi. Summa liyakul, nah baru setelah itu hendaklah dia berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, doa yang ditulis kan yang biasa ini, di pintu-pintu masjid biasanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, lebih sempurnanya sebelum membaca doa itu diawali dengan membaca salawat. Hadisnya jelas, hadis riwayat Abu Dawud nomor sekian. Demikian juga ketika keluar, fa idza kharaja, ketika ia keluar, fal yakul, ketika keluar setelah bersalawat hendaklah ucapkanlah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, doanya insyaallah sudah hafal, nah, tinggal ditambahi dengan salawat. Lebih sempurnanya, lebih sempurnanya sebelum berdoa masuk masjid atau keluar masjid, nah diawali dengan bersolawat. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud, nah nomor sekian. Doanya di dalam riwayat yang lain agak berbeda. Yang ini tadi yang riwayat Abu Dawud. Nah, sekarang yang riwayat Ahmad. Yang di atas tadi bersumber dari sahabat Abu Usaid. Yang di sini bersumber dari putri Rasulullah, Fatimah. Dari Fatimah binti putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat, beliau bercerita, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal masjid, apabila masuk masjid, yaqulu bismillahi, diawali bismillah, wassalamu ala Rasulillah. Nah, tetap ada salam, bismillahi wassalamu ala Rasulillah, Allahumma gfirli dzambi. Nah, ada tambahan istighfar, tapi yang ini yang tidak populer. Tapi kalau mau baca ini boleh karena ada dalilnya. Tapi ini belum populer. Tapi kalau suatu saat bacaannya pengen berbeda,
ada punya beberapa doa boleh nggih. Bismillahi wassalamu ala rasulillah. Allahumma firli dzunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, waftahli abwaaba rahmatik, dan bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hampir sama nggih, waftahli abwaaba rahmatik nih, hampir sama. Yang di atas sama nggih, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau yang di atas tadi cuma Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, cuma kalau yang di sini ditambah istighfar. Bismillahi wassalamu ala rasulillah. Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Nah, begitu nggih. Boleh nggih. Wa idza kharaja, jika dia keluar qala bismillahi wassalamu ala rasulillah. Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu karuniamu. Kalau rahmat tadi, kalau fadlik itu juga sering diterjemahkan rahmat juga. Fadlik cenderung yang sifatnya duniawiyah, rezeki. Kalau fadlik di sini terjemahnya pintu-pintu karuniamu. Kalau fadlik itu cenderungnya yang sifatnya duniawiyah. Tapi kalau yang rahmah, nah itu sifatnya yang ruhaniyah. Jadi kalau masuk, nah itu yang sifatnya ruhaniyah, tapi kalau keluar, nah sifatnya yang jasmaniyah, yang sifatnya duniawiyah. Nah, dua-duanya kita mohon kepada Allah. Jadi ketika masuk, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ketika keluar, waftahli abwaaba fadlik. Nah begitu, monggo nanti boleh dua-duanya, tapi salah satu saja dipilih. Kadang baca ini, kadang baca itu. Hadis riwayat Imam Ahmad, nah nomor sekian. Ketiga, nah kalau ini sifatnya wajib dalam sholat. Jadi ketika kita membaca tasahud atau tahiyat, nah di sana kita wajib membaca salawat, karena membaca salawat di situ termasuk rukunnya sholat. Telah ditahqiqkan, dipastikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Jala'ul Afham bahwa madhab yang paling kuat soal bersalawat dalam tasahud yang akhir ialah madhab Syafi'i, yaitu mewajibkan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini juga menjadi keyakinan kita, di membaca salawat di dalam tasahud itu adalah wajib. Imam Ibnu Qayyim berpendapat bahwa salawat yang dituntut juga dalam tasahud yang pertama, walaupun tidak sekeras ketika tasahud kedua, tasahud akhir. Jadi tasahud awal ataupun tasahud akhir, nah itu tetap membaca salawat. Tapi mayoritas ulama kalau tasahud awal membaca salawat tidak wajib. Nah yang wajib adalah pada tasahud akhir itu. Dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud nama aslinya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, idza tasahhada ahadukum fis shalah, jika kalian telah membaca tasahud di dalam salat, falyakul, maka hendaklah dia mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah kita sudah semuanya hafal, di idza tasahhada, nah maksudnya membaca tasahud, yang kitab biasanya istilahnya membaca tahiyat, at-tahiyatulillah. Nah, ada yang at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah, tapi ada at-tahiyatulillah wa salawatu wa thayyibat. Memang ada beberapa redaksi, jadi monggo nanti itu dua-duanya ada dalil. Ada yang at-tahiyatulillah, ada yang at-tahiyatulillah wa salawatu wa thayyibat, tapi ada juga at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Nah, ini biasanya tergantung guru dulu ketika pertama kali membaca itu, tapi bagi yang tidak pernah membaca buku-buku yang lain, ya yang pertama dihafal itu seterusnya begitu. Tapi karena saya biasa membandingkan, menulis mana dalil-dalilnya, nah
dua-duanya pada dasarnya boleh dibaca karena semuanya ada dalil nggih. Tidak ditulis di sini karena memang kita pagi hari ini kaitannya dengan membaca sholawatnya nggih. Nah, bacaan sholawat itu juga ada beberapa nggih. Minimal nggih, membaca sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal nggih. Nah, kalau lengkapnya dilanjutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, dan seterusnya yang biasa dibaca di dalam tasyahud. Kalau di sini agak berbeda redaksinya, warham. Ada tambahan warham. Ya Allah rahmatilah Muhammad kepada Nabi Muhammad wa alim wa ala Muhammad dan keluarga Muhammad. Kama shallaita sebagaimana engkau memberi salawat, wa barakta memberi barakah, wa tarhamta memberi rahmat ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha perkasa. Nah begitu nggih. Ini monggo kalau bacaan salawat memang prinsipnya ada banyak redaksi nggih, tapi minimal tadi nggih. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang menambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad nggih. Nah, menambah Sayyidina boleh tidak? Nah, ini biasanya juga sering menjadi pertanyaan. Sekalian aja saya jelaskan. Okay. Kalau Rasulullah yang diajarkan memang tanpa menggunakan kata Sayyidina langsung. Dalam seluruh hadis tidak ada satupun tambahan Sayyidina. Para sahabat dalam riwayat-riwayat juga tidak ada satupun ada tambahan Sayyidina. Nah, kemudian ulama-ulama pada generasi berikutnya, nah baru sebagiannya menambahkan Sayyidina. Nah itu alasannya sifatnya hanya kepantasan. Okay. Masa memanggil Nabi kok langsung Muhammad, tidak sopan. Nah, biasanya kan begitu. Okay. Kalau kita manggil orang sudah sepuh apalagi yang terhormat, langsung memanggil namanya kan tidak sopan. Okay. Manggil Pak Yai kok langsung namanya kan tidak sopan kan begitu. Nah ini alasan yang sifatnya hanya apa tadi, sifatnya hanya budaya. Nge. Tapi aslinya di dalam hadis tidak ada. Nge. Nah maka di antara ulama pun akhirnya berbeda pendapat. Nge. Ada yang mengatakan kalau dalam sholat, nah, karena ini bacaan sholat, nah, maka tidak boleh menambah apapun. Nge. Karena bacaan sholat ya apa yang dibaca Rasulullah begitu ya begitu. Nah, tapi kalau di luar sholat mau menambah Sayyidina silahkan. Kalau saya seperti itu, termasuk yang saya ambil begitu. Kalau dalam sholat karena Nabi mencontohkan begitu ya begitu. Di luar sholat, nah maka mau menambah silahkan. Mungkin sebagai penghormatan kita yang lebih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kalau kembali kepada dalil, pada dasarnya tambahan Sayyidina tidak ada. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, sekali lagi ini kepantasan karena orang Arab, tradisi Arab itu memanggil orang itu ya langsung nama. Tidak ada embel-embel. Di tradisi orang Arab, kali lagi kalau memanggil orang itu langsung menyebut nama. Bahkan Rasulullah memanggil pamannya Abbas bin Abdul Muthalib itu langsung ya Abbas, wahai Abbas. Dalam beberapa hadis disebutkan ya Abbas, wahai Abbas. Ya Hamyah, wahai Hamyah. Padahal Hamyah itu kan paman Nabi kan. Abbas juga paman Nabi. Nabi memanggil itu biasa. Para sahabat juga biasa ya Umar. Manggilnya langsung ya Umar, tanpa ada embel-embel. Kalau kita manggil orang yang lebih tua langsung namanya kan tidak sopan. Mungkin Mas, mungkin Paman, Pak Le, dan seterusnya. Itu tradisi kita, tradisi orang Arab, tanpa ada embel-embel itu. Kalaupun toh ada panggilan biasanya menggunakan kunyah, bapaknya si Fulan. Jadi panggilannya bukan, tidak ada panggilan khusus, tetapi sifatnya kunyah. Kunyah itu julukan, seperti Abu Bakar.
Abu Bakar itu kan nama aslinya Abdullah. Dia mendapat gelar Abu Bakar karena kunyah, julukan dari Nabi, karena dia termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Abu Bakar itu kan yang pertama-tama, yang paling pagi. Bikr itu yang paling awal. Karena Abu Bakar termasuk orang yang paling awal masuk Islam. Ada juga yang Abu Bakar itu gelar karena Abu Bakar itu bapaknya Aisyah, satu-satunya istri Nabi yang perawan. Maka Abu Bakar, Bikr itu bisa artinya perawan, bapaknya perawan, maksudnya istri Rasulullah yang masih perawan. Nah itu kunyah. Banyak yang lain. Ibnu Umar itu nama aslinya sama, Abdullah, tapi dia dijuluki dengan Ibnu Umar, wahai anaknya Umar. Nah itu maksudnya adalah Abdullah. Tapi kalau panggilan khusus seperti kita Mas, Kang, Paman, panggil, nah itu bukan menjadi budaya. Nah begitu guys ceritanya. Jadi ulama-ulama akhir, nah itu generasi pertengahan, nah itu baru diantaranya menambahkan kata Sayyidina. Imam Syafi'i pun, nah di dalam kitab-kitabnya, di dalam Al-Umnya, kitab Syafi'i yang Imam Syafi'i yang paling populer, Al-Um, di sana ketika menjelaskan salawat juga tanpa ada tambahan Sayyidina, langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi sekali lagi, nah kalau di luar salat, nah boleh menambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau salat, nah karena ini salat, bacaannya sudah ditentukan oleh Rasulullah, ya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Begitu. Jam 6:32. Berikut. Jadi ketika setelah salawat pada waktu tasyahud atau tahiyat, nah mayoritas ulama berpendapat bahwasanya membaca salawat di sana wajib. Maka salat yang tidak membaca salawat, maka salatnya tidak sah, kecuali menjadi makmum. Kita baru asyhadu alla ilaha illallah karena imamnya mungkin bacaannya terlalu cepat. Nah ya sudah, imam salam kita salam, bacaan salawatnya tanggungannya imam. Begitu. Sama ketika Al-Fatihah itu wajib, tapi ketika kita berjamaah, kita baru ihdinas siratal mustaqim, imamnya sudah rukuk, ya sudah kita rukuk. Al-Fatihahnya tanggungannya imam. Berbeda hukumnya ketika kita menjadi makmum. Ketika bacaan kita belum selesai, nah, maka bacaannya menjadi tanggungannya imam. Keempat, dalam salat jenazah, nah, para ulama juga bersepakat bahwasanya di dalam salat jenazah membaca salawat itu wajib, bahkan menjadi rukunnya. Lima rawa Ismail Al-Qadhi, sebagaimana diriwayatkan oleh Ismail Al-Qadhi fi kitabis shalah, dalam kitabnya As-Salah, membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Umamah, yang bersumber dari sahabat Abi Umamah. Qala inna sunnah fi shalatil janayah, sesungguhnya diantara tuntunan sunnah dalam salat jenayah ayyak ra'a, membaca bi Fatihatil kitab, membaca Al-Fatihah, wa usalli, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yukhlisat doa, kemudian mengikhlaskan, memanjatkan doa lil mayit hatta yafrugha, sehingga selesai. Wala yaqra'u illa marratan, tidaklah dia membaca kecuali hanya sekali. Summa yusallim, kemudian setelah itu salam. Ahrajahu Ibnu Jarud, dikeluarkan oleh Ibnu Jarud dalam kitabnya Al-Muntaqa. Nah ini nanti juga ada perbedaan di dalam fikih. Kalau yang populer kita membaca salawat itu setelah Al-Fatihah, setelah takbir kedua. Tapi ada juga yang berpendapat salawat itu langsung setelah membaca Al-Fatihah langsung salawat. Ada juga yang begitu. Nah, itulah masalah fikih. Maka kembali kepada apa yang dipelajari masing-masing. Ada dua cara memang. Monggo
Ya, kalau saya kembali kepada apa yang sudah terbiasa panjenengan pelajari, nggih. Karena kalau masalah fikih memang kadang ada perbedaan, yang ini begini, yang ini begitu, nggih. Karena masalah fikih memang tidak bisa sama persis, nggih. Yang penting ketika kita beribadah itu ada dasarnya, ada sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu, nggih. Sekali lagi di membaca salawat ketika salat jenazah, yang mayoritas ulama mengatakan bahwasanya itu rukun di dalam salat jenazah. Berkata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Musnad, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan salat jenazah adalah bertakbir pada permulaannya. Setelah itu membaca Al-Fatihah dengan tidak mengeraskan suara. Kemudian setelah takbir kedua membaca salawat. Setelah bersalawat bertakbir lagi. Takbir yang ketiga membaca doa kepada mayit. Nah, setelah takbir ketiga membaca doa dengan penuh keikhlasan untuk jenazah. Kemudian setelah dalam sholat jenazah tidak dibacakan surat, maksudnya tidak membaca surat pendek, tidak ada bacaan surat selain Al-Fatihah. Setelah bertakbir lalu memberi salam, setelah takbir keempat memberi salam. Nah, ini yang paling populer, ini pendapat dari Imam Syafi'i. Nah, kemudian di dalam Ibnu Syaibah, ini juga salah satu kitab hadis, awaluma takbiratun minasolah alal jenazah. Takbir pertama salat jenazah adalah memuji Allah, membaca Al-Fatihah. Yang dimaksud membaca Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu memang pujian kepada Allah. Wasaniyah, kemudian setelah takbir kedua salatun membaca salawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasalisah, setelah takbir ketiga doa lil mayit, berdoa kepada mayit. Warrabi'ah, setelah takbir keempat assalam, itu mengucapkan salam. Nah, ini yang paling populer ini, yang paling populer ini. Di setelah takbir kedua membaca salawat. Tapi sekali lagi ada tadi, ada yang setelah membaca salawatnya langsung setelah Al-Fatihah, tapi tidak populer. Kelima, pada hari Jumat. Kalau pada hari Jumat tidak dijelaskan waktunya kapan. Prinsipnya pada hari Jumat itu dianjurkan untuk membaca salawat. Jadi kalau waktunya tidak disebutkan secara khusus, prinsipnya di hari Jumat kapanpun selama itu sudah masuk hari Jumat, nah maka dianjurkan membaca salawat. Masuknya hari, nah menurut kalender Hijriah itu maghrib, jadi Kamis sore setelah azan maghrib, nah itu sudah hari Jumat. Di hari Jumat menurut Islam itu awalnya adalah maghrib. Jadi nanti maghrib itu sudah hari Senin, nah, sampai besok akhir asar itu hari Senin. Nah, kalau maghrib lagi, nah itu sudah masuk hari Selasa. Itu menurut kalender Islam. Tapi kalau menurut kalender umum, hari itu dimulai jam 12 malam. Nah, itu beda, beda penentuan awal hari dalam kalender Hijriah Qamariyah dengan kalender Syamsiah atau Masehi. Nah, karena ini masalah ibadah, nah maka hari itu diawali dengan maghrib. Jadi azan maghrib, nah itu sudah hari berikut. Nah, kalau Senin maghrib, nah maka itu sudah hari Jumat. Maka di situ sudah dianjurkan untuk membaca salawat. Kita baca hadisnya dari Aus bin Aus. Nah, orang Arab biasa menamakan anak itu sama dengan bapak. Di sini Aus bin Aus. Jadi Aus anaknya Aus. Nah, begitu. Kalau kita mungkin tidak wajar, tapi ya ada sebagian. Banyak Abdullah bin Abdullah. Yang kita mengenal namanya Abdullah bin Ubay. Nah, tokoh orang munafik waktu itu, nah dia punya anak
namanya juga Abdullah, Abdullah bin bin Ubay. Nah begitu. Tapi kalau kita tidak wajar, jarang lah begitu. Bukan budaya kita. Qala, beliau bercerita, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdhali ayyamikum, sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah yaumal jumu'ah, pada hari Jumat. Jadi di dalam hadis yang lain hari Jumat itu disebut Sayyidul Ayyam, tuannya hari. Fihi, pada hari Jumat itu khuliqa Adam. Di Nabi Adam diciptakan itu pada hari Jumat. Wa fihi kubidho, pada hari itu juga Adam diwafatkan. Nabi Adam wafat hari Jumat. Nabi Adam diciptakan hari Jumat juga Nabi Adam diwafatkan. Wa fihin nafkhah, pada hari Jumat juga nafkhah, ditiupnya trompet hari kiamat nanti itu. Nanti terjadinya hari kiamat. Nah, menurut hadis ini berarti pada hari Jumat. Wa fihi shaqqah, pada hari Jumat itu juga manusia pada pingsan. Ada yang mengatakan bukan pingsan tapi mati. Jadi setelah ditiup trompet maka seluruh makhluk akan mati nanti pada hari kiamat. Fa'aksiru, nah oleh karena itu perbanyaklah. Nah di sini perintah memperbanyak salawat di sini. Fa'aksiru, maka perbanyaklah pada hari itu alayya, terhadapku, minas shalah fihi, perbanyaklah pada hari itu bersalawat kepadaku. Nah di situ di pada hari Jumat, nah kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, sesungguhnya salawatmu padaku ma'rudatun, dinampakkan, ditunjukkan kepadaku. Di Rasulullah tahu siapa saja di antara umatnya yang bersalawat kepadanya. Di sini terjemahnya, maka perbanyaklah salawat kepadaku pada hari itu, karena salawatmu akan disampaikan kepadaku. Jadi Rasulullah tahu siapa saja yang bersalawat kepadanya, diberitahu oleh Allah melalui para malaikatnya. Qala, sang perawi mengatakan, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alaika, wahai Rasulullah, bagaimana salawat kami disampaikan kepadamu, waqad arimta, padahal engkau sudah menjadi debu, sudah berupa tanah karena sudah dimakamkan. Di sini apa terjemahnya? Oh, kalau di sini terjemahnya padahal engkau sudah meninggal. Nah, kalau arti asalnya harimta itu sudah menjadi debu, maksudnya sudah wafat. Yaquluna alim balita faqala. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla harrama alal ardi, mengharamkan bagi bumi, bagi tanah, ajsadal anbiya, memakan, merusak jasadnya para nabi. Nah, di sini terjemahnya mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Maksudnya jasad para nabi itu konon tetap utuh, tidak rusak menjadi tanah. Wallahu alam, karena makam nabi juga tidak boleh dibongkar. Tapi kalau melihat hadis ini, nah jasad nabi itu tidak dimakan oleh tanah, maksudnya jasad Nabi tetap utuh. Riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Ibnu Majah, dan juga Imam Ahmad. Nah, karena ini hadis Nabi, ya kita percaya bahwasanya jasad Nabi itu tidak rusak. Berikut disunahkan membaca salawat di awal doa ataupun di akhirnya. Dari Umar, ini perkataan Umar radhiyallahu an, inna doa, sesungguhnya doa itu mauqufun, berhenti,
bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Doa itu hanya berhenti di sana. La yas'adu minhu syai'un, tidak akan naik sedikit pun. Tidak akan naik sampai langit, sampai kepada Allah, hatta sehingga tusalliya, engkau membaca salawat ala nabiyika, kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara sunnah doa, nah, sebelum kita berdoa, nah, kita memuji Allah, nah, kemudian bersalawat. Hadis yang lain dari Fadhalah bin Ubaid yaqulu, sami'a, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, keliru saya nerjemahkannya nggih. Sami'a, mendengarlah, dia bercerita, ceritanya Fadhalah itu bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar rajulan, seseorang, yad'u, berdoa fi shalah, setelah salatnya. Walam yadhkurillah, tetapi dia tidak mengawali dengan zikir. Walam yusalli ala nabi, dan tidak bersalawat kepada nabi. Dia berdoa langsung meminta, langsung saja berdoa. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajilah hadza, orang ini tergesa-gesa. Summa da'ahu, kemudian setelah orang tadi selesai berdoa, Rasulullah memanggilnya, da'ahu, Nabi memanggilnya, faqala lahu, kemudian dia berkata kepada orang itu, wali ghairihi, dan orang-orang lain yang ada di situ. Kemudian Nabi bersabda, idza shalla ahadukum, jika kalian telah selesai salat, falyabda, maka awalilah bitahmidi rabbihi, dengan memuji kepada Tuhannya, wasana alaih, dan hampir sama nggih, tahmid sana itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sama nggih. Kalau di sini diawali memuja dan memuji, karena memang kalau diterjemahkan bahasa Indonesia agak sulit nih, karena itu padanan kata. Kalau bahasa kita sering disebut kata majemuk yang berulang. Kalau diterjemahkan ya memuja, memuji. Bedanya kan agak sulit kan, memuja, memuji itu apa? Maksudnya sama, mengagungkan Allah. Summa liyusalli ala nabi, kemudian setelah itu bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa liyad'u ba'du bima sya'a, baru setelah itu berdoalah sesukanya, apa saja setelah itu permintaannya, berdoa apa saja setelah itu silahkan, tetapi diawali dengan memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi, nah baru setelah itu berdoa, silahkan doanya apa saja. Nah begitu, jadi sebagai etika kita ketika berdoa, nah kita memuji Allah, bersalawat, nah baru berdoa. Ini doa yang sifatnya memohon langsung kepada Allah, yang sifatnya untuk kita. Tetapi ada doa-doa yang sifatnya langsung, seperti doa mau tidur ya langsung, doa mau makan ya langsung, karena memang tidak ada tuntunannya, karena yang dituntunkan Nabi memang langsung, tidak ada tambahan. Yang doa yang ini yang dimaksud adalah doa-doa setelah sholat, atau doa yang sifatnya kita memohon yang khusus untuk diri kita. Tapi doa-doa yang sifatnya sudah ada tuntunan dari Nabi, doa mau masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa mau makan, doa setelah makan, doa mau tidur, doa setelah tidur. Nah, itu tanpa puji-pujian, karena doa di situ prinsipnya memang memuji Allah, di doa-doa yang saya sebutkan tadi. Nah, karena doa di situ bukan meminta yang sifatnya khusus bagi kita, tetapi doa di sana dalam arti zikir, karena doa itu bisa dalam arti zikir, memuji Allah, juga bisa dalam arti memohon, meminta. Itu nggih. Begitu. Jadi sebelum berdoa, nah kita disunahkan memuji Allah, nah kemudian bersalawat. Nah baru setelah itu meminta.
Kemudian yang berikut dalam khutbah, dalam khutbah, nah ini mayoritas ulama mengatakan salawat itu adalah rukun khutbah. Maka khutbah ketika tidak ada salawat, nah ada yang mengatakan khutbahnya tidak sah. Tapi di sini ada khilaf, ada yang mengatakan tidak sampai wajib. Walittifaqi salaf, karena memang tidak ada satupun hadis. Ini hanya pendapat-pendapat di antara para ulama. Para ulama salaf wal khalaf, salaf itu ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama generasi awal, wal khalaf, ulama generasi berikutnya, alat tasliyah, wajibnya bersalawat kepada Nabi fi khutbatihim, di dalam khutbahnya. Ini hanya pendapat saja. Menurut madhab Syafi'i, para khatib wajib membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam permulaan khutbah setelah membaca tahmid memuji Allah. Ibnu Katsir berkata demikianlah madhab Syafi'i dan Ahmad. Di sini tidak disebutkan dalilnya karena memang tidak ada satupun dalil, tetapi itu pendapat dari para ulama-ulama. Nah, untuk menghindari perbedaan, nah, karena membaca salawat itu sesuatu yang baik, nah, lebih amannya, nah, maka para khatib hendaklah tetap membaca salawat meskipun di sana ada perbedaan, karena untuk menghindari, karena ada satu kalangan yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Karena bagi yang mengatakan wajib, ketika ada khatib, ketika khutbah tidak membaca salawat, nah, biasanya mereka akan menambah dengan sholat duhur, biasanya begitu. Tapi kalau panjenengan nanti haji atau umroh, nah, di sana kadang para khatib itu tidak membaca salawat juga biasa. Di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, nah, kalau panjenengan nyermati, nah itu ketika khutbah itu kadang tidak membaca salawat. Saya pernah mencermati ketika umroh itu, para khatib ketika khutbah Jumat itu, oh memang betul, di sebagian khatib itu tidak membaca salawat. Nah, karena tadi memang ada perbedaan pendapat. Kita tidak perlu heran, tidak perlu khawatir. Jadi karena itu memang menjadi perbedaan. Kalau di kita rata-rata membaca salawat karena mayoritas di kita bermadzhab Syafi'i tadi. Kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, karena mereka mayoritas madzhabnya Hambali, kadang di antara khatibnya itu tidak membaca salawat. Kedelapan, ketika bermajelis seperti ini tadi, nah maka para mubaligh, para penceramah setelah memuji Allah, nah di sana juga membaca salawat karena memang ada tuntunan dari Nabi. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kala beliau bersabda, ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah suatu kaum mengadakan majelis, nah, seperti ini majelis kuliah subuh, majelis pengajian subuh pada hari Ahad. Tidaklah suatu kaum mengadakan majelis lam yadhkurullah fihi, yang mana dia tidak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, puji-pujian tadi. Nah, biasanya kan diawali innal hamdalillah atau alhamdulillah wa sholawatu ala rasulillah wa lam yusallu ala nabiyihim, dan tidak bersalawat kepada nabinya, illa kana alaihim tirratan, kecuali bagi mereka kerugian atau kekurangan, melainkan menderita kekurangan atau kerugian. Fa in syaa adzabahum, jika Allah berkehendak Allah akan mengazab mereka. Wa in syaa ghafara lahum, jika Allah berkehendak Allah mengampuni mereka. Maka bisa dipastikan para dai penceramah sebelum memulai ceramahnya pasti diawali innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, kemudian bersalawat, karena memang ada perintah dari Nabi. Karena ketika majelis tidak diawali dengan membaca tahmid memuji Allah, tidak bersalawat, maka akan
ada kerugian, rugi gitu, tidak ada pahalanya. Maka para penceramah nah pasti memulai dengan itu gitu, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya gitu. Terakhir pas waktunya kurang 5 menit sampai jam 7 pada pagi hari dan sore hari. Masih ada 2 singkat saja. Dari Abi Darda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya, barang siapa bersalawat kepadaku hina yusbihu, di pagi hari asron 10 kali, wa hina yumsi, dan di sore hari asron 10 kali, atrokatu syafaati yaumal qiyamah, dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Pagi hari ya sekarang baca salawat 10 kali, nanti sore setelah asar 10 kali. Nah, maka atrokathu syafaati, dia akan mendapatkan syafaatku yaumal qiyamah. Di pagi hari, sore hari membaca salawat 10 kali. Riwayat Imam Tabrani hasanun inda Albani. Hadis ini hasan menurut Imam Albani. Maksudnya hasan itu hadisnya baik, bisa dijadikan dalil, maksudnya bisa diamalkan. Di sini ketika menyebut nama Nabi atau mendengar nama Nabi disebutkan orang lain, ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ada orang menyebut nama Muhammad, kita dianjurkan membaca sallallahu alaihi atau membaca Allahumma sholli alaihi, atau disebut nama langsung Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Jadi Allahumma sholli alaihi, berarti tanpa menyebut nama, cukup alaihi, padanya, maksudnya pada Nabi. Dari Husain bin Ali, cucu Nabi Husain bin Ali, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-bakhil, bakhil pelit, man dzukir itu barang siapa yang disebut namaku indahu, di sisinya, summalam yusalli alayya, kemudian dia tidak bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika nama Nabi disebut kita kok tidak membaca salawat, maka menurut Nabi dia orang yang bakhil, orang yang pelit. Maka ketika disebut nama Muhammad, disunahkan kita membaca sallallahu alaihi minimal, atau Allahumma sholli alaihi, atau Allahumma sholli ala Muhammad. Prinsipnya intinya membaca salawat kepada Rasulullah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian riwayat Imam Tirmidzi, rahima anfu rajulin, celakalah. Ada yang mengatakan rugilah, karena ini bahasa kiasan. Rahima anfu, kalau arti asalnya itu kan anfun itu kan hidung. Kalau orang Jawa bilang pesek hidungnya. Kalau pesek hidungnya itu kan ungkapan yang tidak baik tuh kan. Maka sering diterjemahkan rugilah, celakalah, pesek hidungnya. Rajulin, seseorang, dzukir itu yang aku disebut indahu, di sisinya, falam yusalli alayya, kemudian dia tidak membaca salawat kepadaku. Nah, ini saya kira sudah populer, ini sudah sering disebutkan oleh para mubaligh. Saya cuma menegaskan saja dalilnya ini, ada dalilnya. Jadi ketika nama Nabi disebut kita tidak membaca salawat, Nabi mengatakan bakhil. Hadis yang lain Nabi mengatakan rugi dia tidak mendapat pahala ketika namaku disebut kemudian dia tidak bersalawat kepadaku. Nah, pas jam 7 selesai. Jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kapan kita disunahkan bersalawat, kapan kita diwajibkan. Nah, selain waktu ini tadi, sifatnya boleh, kapanpun pada dasarnya kita bersalawat, kita memperbanyak salawat kapanpun boleh. Tapi tadi beberapa waktu tadi kita yang disunahkan berdasarkan hadis-hadis tadi, jika waktu-waktu tertentu,
kita diwajibkan membaca salawat. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke Pak Takmir, akan kita jawab pada pertemuan-pertemuan berikut. Demikian sekali lagi, semoga bermanfaat, semoga mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.